Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nisa, NPM 20310600338 dari Universitas Islam Negeri Rintan Lampung, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Program Psikologi Islam. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Ibu Mustamira Sofa Salsabila SPSI MSI. Di sini saya akan membahas bagaimana pencemaran lingkungan terjadi yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Kerusakan lingkungan seperti kegiatan pertambangan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Kita dapat mengetahui berbagai masalah atau kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan yang tidak dikelola dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan berbagai kerusakan lingkungan seperti kerusakan tanah, air, udara, laut, serta hutan. Hal ini menarik perhatian untuk mengetahui sejauh mana kerusakan atau dampak buruk yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik. Seperti yang kalian ketahui bahwa pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, yang terjadi bisa di permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, serta di bawah permukaan air. Contohnya seperti untuk mendapatkan batu bara dan mineral, migas, dengan cara menghancurkan gunung, hutan, sungai, laut, dan penduduk. Bahkan bisa juga mata air menjadi air mata. Lalu kemudian saya akan menjelaskan apa saja sih dampaknya bagi lingkungan. Yang pertama adalah tanah. Seperti yang kalian tahu, tidak hanya air yang tercemar, tanah juga mengalami pencemaran akibat pertambangan, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali, yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Air tersebut bisa mengandung zat kimia seperti Fe, Mn, SO4, Hg, dan Pb. Dua adalah air. Penambangan secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah tersebut dalam hal memisahkan batu bara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batu bara tersebut. Ketiga adalah hutan. Penambangan dapat menghancurkan sumber-sumber kehidupan rakyat karena lahan pertanian, yaitu hutan, dan lahan-lahan sudah dibebaskan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan adanya perluasan tambang sehingga mempersempit lahan usaha masyarakat. Akibat perluasan ini juga bisa menyebabkan terjadinya banjir karena hutan di wilayah hulu yang semestinya menjadi daerah resapan air telah dibabat habis. Hal ini diperparah oleh buruknya tata drainase dan rusaknya kawan hilir seperti hutan rawa. Yang terakhir adalah laut. Pencemaran air laut akibat penambangan terjadi pada saat aktivitas bongkar muat dan tongkang angkut batu bara. Selain itu, pencemaran juga dapat mengganggu kehidupan hutan dan biota yang ada di sekitar laut tersebut. Sedangkan dampak bagi manusia adalah yang pertama, limbah. Pencucian zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Karena limbah tersebut mengandung berang, merkuri, asam chlorida, mangan, dan asam sulfat. Di samping itu, debu menyebabkan polusi udara di sepanjang jalan yang dijadikan aktivitas pengangkutan. Yang kedua, dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh proses penambangan dan penggunaannya. Produk buangannya berupa abu ringan, abu berat, dan kerak sisa pembakaran. Cara dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak akibat kegiatan pertambangan. Yang pertama adalah remediasi. Apa sih remediasi itu? Remediasi yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. Yang kedua, bioremediasi, yaitu proses membersihkan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur, bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemaran menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, karbon dioksida, dan air. Ketiga, perlu adanya kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau kajian analisis mengenai dampak lingkungan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Yang terakhir, penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya Hg dan B3 lainnya perlu dilakukan. Bagi tenaga kesehatan, perlu adanya pelatihan surveillance risiko kesehatan masyarakat akibat pencemaran B3 di wilayah penambangan. Di sini dijelaskan, pertambangan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk ciptaannya untuk dimanfaatkan secara baik. Pertambangan selalu inheren dengan lingkungan hidup. Ada sisi positif dan negatif dari kegiatan tersebut. Dan lingkungan tentang pertambangan juga diatur dalam ajaran agama Islam.
Menurut konsep Islam, untuk masalah lingkungan hidup dalam pertambangan, etika lingkungan hidup terhadap upaya pelindungan lingkungan hidup manusia itu sendiri yang menentukan untuk berakhlak baik. Lingkungan hidup pertambangan sudah diatur dalam beberapa surat, antara lain dalam surat Al-A'raf ayat 56. Wala tuqsidul fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa ta'aman inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.